Halo sahabat semua, semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan harapan baru untuk kita semua. Terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut dan ingin terus menjaga kesehatan dengan cara yang benar dan bijak. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Jangan lupa ya untuk menekan tombol like, dan kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan usia lanjut. Saya selalu berusaha menghadirkan topik-topik hangat yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang bisa dibilang cukup mengejutkan. Bahkan mungkin sedikit berlawanan dengan apa yang selama ini kita yakini. Apakah Anda pernah mendengar kalimat buah itu selalu sehat? Hampir semua orang tumbuh besar dengan anggapan itu. Kita diajarkan bahwa makan buah setiap hari adalah bagian dari gaya hidup sehat. Bahkan banyak orang tua dan lansia yang berpikir bahwa semakin banyak makan buah, maka semakin baik untuk tubuh mereka. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa tidak semua buah itu aman dikonsumsi, terutama bagi para lansia? Dan lebih dari itu, ada beberapa buah yang justru bisa melemahkan kekuatan kaki Anda secara perlahan. Ya, kaki, bagian tubuh yang paling penting untuk menjaga kemandirian dan mobilitas Anda. Kita tahu bahwa semakin bertambah usia, banyak dari kita mulai merasa sulit berjalan jauh. Ada yang mudah pegal, cepat lelah, atau bahkan mulai merasakan nyeri pada lutut dan pergelangan kaki. Awalnya Anda berpikir ini hanya karena usia, tapi bagaimana jika salah satu penyebab utamanya justru ada pada piring buah yang Anda konsumsi? Kebanyakan orang tua tidak menyadari bahwa beberapa buah, meskipun terlihat segar dan menggugah selera, sebenarnya mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Kadar gula yang melonjak ini bisa menyebabkan peradangan pada sendi dan jaringan lunak di kaki. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menimbulkan pembengkakan, kelemahan otot, dan penurunan keseimbangan tubuh. Salah satu buah yang sering menjadi tersangka tersembunyi adalah pisang. Ya, pisang, buah yang paling sering direkomendasikan untuk sarapan cepat dan dianggap aman bagi siapa saja. Pisang memang mengandung potasium, itu benar, tapi pisang juga tinggi gula alami, dan indeks glikemiknya cukup tinggi untuk memicu lonjakan gula darah jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia, apalagi jika mereka tidak banyak bergerak atau memiliki riwayat diabetes. Beberapa penelitian yang diterbitkan dalam jurnal nutrisi dan geriatri juga menunjukkan bahwa kelebihan gula alami dari buah tertentu bisa memperburuk kondisi inflamasi kronis pada lansia. Kondisi ini berdampak langsung pada sendi dan otot, terutama di bagian tubuh yang menahan beban berat, seperti kaki. Saya tahu, ini mungkin terdengar sedikit mengejutkan bagi Anda. Apalagi jika Anda sudah terbiasa mengonsumsi buah-buahan setiap hari dan menganggapnya sebagai bentuk investasi kesehatan. Tapi informasi ini penting untuk diketahui, supaya Anda tidak hanya makan sehat, tetapi juga makan dengan cerdas. Nanti, di bagian berikutnya, saya akan membahas lebih dalam buah-buahan apa saja yang sebaiknya dihindari oleh para lansia. Kita akan bahas juga mengapa buah-buahan tersebut berbahaya bagi kekuatan kaki, bukan hanya dari sisi kandungan gulanya, tapi juga dari sisi senyawa kimia alaminya yang bisa memicu peradangan. Selain itu, saya akan ajak Anda menelusuri studi kasus nyata, kisah dari beberapa lansia yang awalnya tidak tahu bahwa kebiasaan makan buah tertentu justru memperburuk kondisi kaki mereka. Mereka mengalami nyeri, kaki bengkak, bahkan sampai harus menggunakan tongkat karena kehilangan keseimbangan saat berjalan. Tapi ketika mereka mulai selektif memilih jenis buah yang dikonsumsi, kondisi mereka berubah drastis. Kita akan buka semuanya. Kita akan pelajari bersama apa yang seharusnya dimakan, apa yang sebaiknya dihindari, dan bagaimana mengatur pola makan agar kekuatan kaki tetap terjaga. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya hidup panjang umur, tapi juga hidup dengan kualitas yang baik. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai ya. Jangan dilewatkan satu bagian pun. Karena apa yang akan kita bahas setelah ini benar-benar bisa jadi titik balik untuk kesehatan Anda atau orang terdekat Anda yang saat ini sedang berada di usia senja. Dan jangan khawatir, kita tidak akan sekadar memberi larangan. Saya juga akan sampaikan solusi yang sederhana, mudah dilakukan di rumah, tanpa harus keluar banyak biaya. Semua berdasarkan penelitian yang terpercaya dan pengalaman nyata yang bisa Anda rasakan manfaatnya dalam waktu yang tidak lama. Ingat, tubuh kita tidak pernah bohong. Setiap rasa pegal, nyeri, atau lelah berlebihan bukanlah bagian alami dari menua. Kadang itu adalah hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari.
termasuk apa yang kita makan. Maka mari kita mulai membuka pikiran, mempelajari ulang apa yang benar-benar sehat untuk usia kita, dan mulai dari langkah kecil, yaitu memilih buah yang benar. Kita telah memulai langkah pertama dengan membuka kesadaran bahwa tidak semua buah baik untuk dikonsumsi oleh lansia. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam. Saya tahu ini bukan hal yang umum dibicarakan, tapi justru disitulah letak pentingnya. Karena ketika banyak orang hanya berbicara soal manfaat buah secara umum, kita lupa bahwa tubuh manusia memiliki kondisi yang berbeda, terutama ketika memasuki usia lanjut. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah Anda sering mengonsumsi pisang, mangga, semangka, atau anggur? Buah-buahan ini memang terasa manis dan menyegarkan, tetapi di balik kelezatannya tersimpan risiko tersembunyi. Banyak orang tidak menyadari bahwa buah-buahan ini memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang artinya mereka bisa menyebabkan lonjakan gula darah dalam waktu singkat. Ini adalah masalah besar bagi lansia, terutama mereka yang memiliki metabolisme lambat atau riwayat pradiabetes dan diabetes. Mari kita ambil contoh pisang. Satu buah pisang matang mengandung gula alami yang cukup tinggi. Gula ini memang berasal dari alam, tapi ketika masuk ke tubuh yang tidak membakar energi sebanyak dulu, maka gula ini bisa berubah menjadi ancaman. Terlalu banyak gula dalam darah akan menyebabkan peningkatan stres oksidatif dan peradangan ringan yang terus-menerus. Efeknya tidak langsung terasa seperti sakit perut atau mual, tetapi perlahan-lahan Anda akan merasakan nyeri di lutut, kaku saat berjalan pagi, dan bahkan pembengkakan pada pergelangan kaki. Kemudian kita lihat mangga, buah yang sangat digemari karena aroma dan rasa manisnya yang khas. Mangga memiliki kandungan fruktosa yang sangat tinggi. Fruktosa adalah jenis gula yang sulit diproses oleh tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan fruktosa yang tinggi bisa menyebabkan resistensi insulin. Jika hal ini terjadi pada lansia, maka tubuh tidak bisa lagi merespons gula darah dengan baik. Kelebihan gula ini akan mengendap dan memicu peradangan, terutama di jaringan yang menopang beban berat, seperti kaki dan pergelangan. Ada pula semangka. Meskipun tinggi kandungan air dan sering dianggap sebagai buah yang menyegarkan, semangka memiliki kadar gula alami yang lebih tinggi dari yang banyak orang kira. Konsumsi semangka dalam porsi besar dapat membuat kadar gula darah melonjak secara drastis. Beberapa lansia yang mengonsumsi semangka dalam jumlah besar melaporkan mengalami kaki terasa berat dan cepat lelah setelah berjalan. Mereka juga mengeluhkan rasa kebas dan kesemutan yang sebelumnya tidak mereka sadari sebagai efek dari pola makan. Buah terakhir yang perlu kita waspadai adalah anggur. Meskipun kecil dan terlihat tidak berbahaya, anggur termasuk buah yang mengandung gula tinggi dalam jumlah yang sangat terkonsentrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa anggur dapat memperburuk kondisi inflamasi jika dikonsumsi berlebihan oleh orang dengan sensitivitas metabolik, seperti para lansia. Banyak lansia mengira bahwa karena anggur kecil dan mudah dikunyah, maka boleh dikonsumsi kapan saja tanpa batas. Padahal, segenggam kecil anggur bisa memiliki efek glikemik yang cukup besar. Semua buah yang saya sebutkan tadi bukan berarti harus dihindari selamanya. Namun, bagi para lansia, terutama yang sudah mengalami gejala kelemahan kaki seperti mudah pegal, nyeri, atau tidak seimbang saat berdiri, sangat disarankan untuk membatasi konsumsi buah-buahan ini. Kita harus mengingat bahwa seiring bertambahnya usia, toleransi tubuh terhadap gula menurun secara alami. Apa yang dulu bisa dimakan tanpa masalah, sekarang bisa menjadi pemicu gangguan kesehatan yang serius. Salah satu jurnal yang sangat menarik membahas hal ini diterbitkan dalam jurnal internasional yang mengkaji nutrisi klinis pada lansia. Dalam jurnal tersebut, para peneliti menemukan bahwa peningkatan kadar fruktosa dan glukosa yang berasal dari buah tertentu menyebabkan peningkatan biomarker inflamasi dalam darah. Hal ini berkorelasi dengan peningkatan keluhan nyeri sendi, penurunan kekuatan genggam tangan, dan yang paling signifikan adalah penurunan kecepatan berjalan pada kelompok usia di atas 60 tahun. Mari kita lihat juga hasil observasi dari sebuah panti jompo di Amerika yang melakukan pencatatan pola makan lansia selama lebih dari 2 bulan. Dalam kelompok yang mengonsumsi pisang dan mangga setiap hari, terdapat peningkatan keluhan nyeri kaki dan pembengkakan pada persendian, dibandingkan dengan kelompok yang mengganti buah mereka dengan apel hijau dan buah beri. Ini menunjukkan bahwa pilihan buah sangat memengaruhi fungsi mobilitas dan kenyamanan tubuh lansia. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan sejauh ini? Bahwa kepercayaan lama tentang semua buah itu sehat
sudah tidak bisa lagi diterima secara mutlak. Kita harus mulai melakukan pendekatan yang lebih spesifik dan cermat terhadap apa yang kita makan, terutama di usia yang rentan terhadap kerusakan jaringan akibat peradangan dan lonjakan gula darah. Ini bukan berarti Anda tidak boleh makan buah lagi, tapi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan tubuh saat ini. Menjadi lansia bukan berarti kehilangan kenikmatan makan, melainkan tentang memahami dengan bijak mana yang masih aman dan mana yang sebaiknya dikurangi. Di bagian selanjutnya, saya akan memperkenalkan beberapa buah yang justru sangat baik untuk kekuatan kaki lansia. Buah-buahan ini memiliki kandungan antioksidan tinggi, rendah gula, dan kaya akan nutrisi yang bisa membantu melindungi jaringan otot dan sendi dari kerusakan. Kita juga akan lihat studi kasus dari seorang lansia yang mengganti buah yang ia konsumsi setiap hari dan hasilnya sangat luar biasa. Tetap bersama saya, karena informasi berikutnya akan membuka wawasan Anda lebih jauh tentang bagaimana pola makan sederhana bisa mengubah hidup di usia senja. Setelah kita membahas buah-buahan yang sebaiknya dibatasi oleh lansia karena efek negatifnya terhadap kekuatan kaki, kini saatnya kita membuka lembaran baru yang jauh lebih positif dan membangun. Karena tidak semua buah itu membawa dampak buruk. Ada buah-buahan tertentu yang justru bisa membantu meningkatkan kekuatan otot kaki, memperkuat jaringan sendi, dan memperbaiki sirkulasi darah di area bawah tubuh. Mari kita mulai dengan satu buah yang sederhana tapi luar biasa manfaatnya, yaitu apel hijau. Apel hijau mengandung antioksidan tinggi dan kadar gula yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan buah manis lainnya seperti mangga atau pisang. Apel hijau juga kaya akan serat, yang sangat baik untuk pencernaan dan membantu menjaga stabilitas gula darah. Tapi bukan itu saja, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa polifenol dalam apel bisa membantu menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh, termasuk di jaringan otot dan persendian. Efek jangka panjangnya adalah otot menjadi lebih tahan terhadap kelelahan dan persendian terasa lebih fleksibel. Selain apel hijau, buah beri juga menempati posisi teratas dalam daftar buah yang disarankan untuk lansia. Stroberi, blueberry, dan raspberry adalah contoh buah yang kaya akan vitamin C, flavonoid, dan serat. Ketiga komponen ini bekerja sama menekan peradangan, memperbaiki sirkulasi darah, dan mencegah kerusakan jaringan lunak di dalam tubuh lansia. Kemampuan regenerasi sel memang menurun, tapi dengan asupan antioksidan dari buah beri, proses perbaikan alami bisa tetap terjaga. Buah ini juga membantu menjaga berat badan tetap stabil, yang tentu saja penting untuk mengurangi tekanan pada kaki. Salah satu buah yang kadang diabaikan, tapi sebenarnya luar biasa, adalah kiwi. Buah ini tidak hanya kaya vitamin C, tetapi juga mengandung kalium dalam jumlah yang cukup untuk membantu otot bekerja lebih optimal. Kalium berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit, membantu kontraksi otot, dan memperbaiki fungsi saraf. Kiwi juga memiliki efek mendinginkan dan menenangkan tubuh. Sangat cocok dikonsumsi saat pagi hari untuk memberi dorongan energi alami pada tubuh, terutama pada bagian kaki. Lalu, ada pepaya. Banyak orang hanya menganggap pepaya sebagai buah pencuci perut, tapi ternyata pepaya mengandung enzim papain yang bisa membantu mencerna protein dan meredakan peradangan. Enzim ini sangat bermanfaat untuk lansia yang mengalami rasa kaku dan nyeri di kaki akibat proses inflamasi kronis. Pepaya juga mengandung vitamin A dan E yang membantu perbaikan jaringan tubuh secara keseluruhan, termasuk tendon dan ligamen yang menyangga kaki. Untuk memberi gambaran lebih nyata, saya akan bawa Anda pada kisah Ibu Sulastri, seorang pensiunan, guru berusia sekitar 70 tahun, tinggal di daerah pinggiran kota yang sejuk. Selama bertahun-tahun, beliau terbiasa mengonsumsi pisang setiap pagi. Alasannya sederhana, karena mudah, murah, dan katanya baik untuk pencernaan. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, beliau mulai merasa lututnya sering sakit saat bangun tidur. Tangga menjadi musuh, dan berjalan jauh ke pasar membuatnya cepat letih. Awalnya beliau mengira ini semua adalah proses alami dari penuaan. Namun, saat seorang cucunya yang sedang kuliah di jurusan gizi mulai mengamati pola makan beliau, terjadi diskusi menarik. Cucu tersebut menyarankan agar beliau mencoba mengurangi konsumsi pisang dan menggantinya dengan apel hijau serta buah beri beku yang mudah ditemukan di toko swalayan. Ibu Sulastri ragu, pisang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi beberapa minggu mencoba, beliau mulai merasakan perubahan. Nyeri di lutut mulai berkurang, dan yang paling mengejutkan, beliau bisa berdiri lebih lama tanpa merasa pegal.
Perubahan yang paling dirasakan adalah pada pagi hari. Biasanya beliau harus duduk dulu selama beberapa menit setelah bangun tidur, agar kaki terasa siap digunakan. Tapi setelah mengganti buahnya, beliau merasa tubuhnya lebih ringan, dan lutut tidak terlalu kaku. Dalam waktu 2 bulan, beliau bahkan mulai kembali ke kebiasaan lamanya berjalan kaki setiap pagi selama 15 menit tanpa rasa takut akan kelelahan. Kisah ini tentu tidak berdiri sendiri. Ada banyak kisah lain yang menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam pilihan makanan bisa memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup lansia. Dan satu hal yang sangat penting untuk kita semua pahami adalah bahwa makanan bukan hanya tentang mengisi perut. Makanan adalah informasi yang dikirim ke tubuh. Setiap jenis buah mengandung pesan kimia yang akan diterjemahkan oleh tubuh menjadi energi, atau sebaliknya, menjadi peradangan. Buah yang sehat bukan sekadar buah yang segar dan manis. Buah yang sehat adalah buah yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Di usia lanjut, tubuh butuh dukungan yang berbeda. Bukan lagi soal makanan yang mengenyangkan, tapi makanan yang merawat. Karena itu, saat Anda atau orang tua Anda ingin memilih buah, pilihlah dengan bijak. Apel hijau, beri, kiwi, dan pepaya adalah 4 buah yang sangat baik untuk kekuatan kaki. Mereka rendah gula, tinggi antioksidan, dan mendukung fungsi otot dan sendi secara langsung. Saya tahu perubahan itu tidak mudah, apalagi jika kebiasaan sudah terbentuk selama puluhan tahun. Tapi, Anda bisa mulai pelan-pelan, ganti 1 buah dalam seminggu. Rasakan bedanya. Dengarkan tubuh Anda, karena tubuh lansia sangat responsif terhadap makanan yang tepat. Bahkan dalam waktu singkat, Anda bisa melihat perubahan nyata. Masih ada satu bagian penting lagi yang akan saya bagikan. Pada sesi berikutnya, kita akan membahas bagaimana mengombinasikan buah dengan makanan lain agar hasilnya lebih maksimal. Kita juga akan melihat studi klinis dari rumah sakit lansia yang melakukan pengawasan langsung terhadap perubahan pola makan dan pengaruhnya terhadap mobilitas. Jika Anda sudah merasa semangat dan siap melangkah lebih jauh dalam perjalanan sehat ini, tetap bersama saya di bagian selanjutnya. Pada titik ini, kita sudah memahami bahwa tidak semua buah cocok untuk dikonsumsi lansia, terutama jika tujuannya adalah menjaga kekuatan kaki dan menghindari peradangan. Kita juga sudah membahas buah-buahan yang justru bisa membantu memperkuat otot, memperbaiki fungsi sendi, dan menjaga mobilitas tubuh tetap optimal. Tapi satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana buah itu dikombinasikan dengan makanan lain dalam pola makan harian. Kombinasi makanan adalah kunci penting dalam menjaga kestabilan energi, menghindari lonjakan gula darah, dan memastikan setiap nutrisi yang dikonsumsi benar-benar terserap dengan baik oleh tubuh. Banyak lansia yang mengonsumsi buah sebagai camilan terpisah atau sebagai makanan utama saat pagi, namun tidak memadukannya dengan sumber protein, serat, atau lemak sehat. Ini bisa menjadi bumerang, karena ketika buah dikonsumsi sendiri, terutama yang mengandung gula alami, maka tubuh akan mencerna dan menyerap gula tersebut lebih cepat. Hasilnya adalah lonjakan gula darah yang tajam, yang kemudian diikuti oleh penurunan energi secara tiba-tiba. Inilah yang menyebabkan tubuh merasa lemas, kaki menjadi berat, dan gerakan menjadi terbatas. Mari kita lihat bagaimana cara mengombinasikan buah dengan makanan lain agar manfaatnya jauh lebih terasa. Kita mulai dari waktu sarapan yang merupakan salah satu momen penting dalam sehari, terutama bagi para lansia. Saat pagi hari, tubuh perlu bahan bakar yang tidak hanya memberi energi sesaat, tetapi juga menjaga kestabilan sampai waktu makan berikutnya. Karena itu, alih-alih mengonsumsi pisang atau semangka sebagai menu utama, Anda bisa mencoba mencampur potongan apel hijau atau blueberry ke dalam semangkuk oatmeal polos yang ditambahkan sedikit susu rendah lemak atau yogurt plain. Kombinasi ini menghasilkan perpaduan karbohidrat kompleks, protein, dan lemak sehat yang akan dilepaskan secara bertahap ke dalam tubuh. Dalam jurnal klinis tentang metabolisme lansia, disebutkan bahwa konsumsi sarapan yang menggabungkan serat dari buah dan protein dari susu atau telur dapat mengurangi keluhan nyeri sendi dan rasa lemas pada bagian tubuh bawah. Protein membantu memperbaiki otot yang mungkin rusak akibat aktivitas fisik, sedangkan serat membantu menjaga sistem pencernaan tetap aktif dan tidak membebani perut. Buah dalam kombinasi ini tidak hanya menjadi sumber vitamin, tetapi juga membantu mempercepat penyerapan antioksidan untuk camilan di antara waktu makan. Anda bisa mencoba kombinasi potongan kiwi atau pepaya dengan segenggam kacang almond mentah. Lemak sehat dari kekengkongan ini akan memperlambat proses penyerapan gula dari buah, sehingga gula darah tetap stabil dan tubuh tidak mengalami fluktuasi energi yang tajam.
Selain itu, lemak dari kacang juga membantu pelumasan sendi secara alami. Tubuh membutuhkan asam lemak esensial agar jaringan ikat di lutut dan pergelangan kaki tetap lentur dan tidak mudah mengalami peradangan. Kombinasi lain yang sangat disarankan oleh banyak ahli gizi geriatri adalah mencampur buah beri seperti stroberi dan blueberry ke dalam salad sayur. Tambahkan sedikit minyak zaitun dan potongan dada ayam rebus, maka Anda mendapatkan makanan lengkap yang kaya akan antioksidan, protein, dan lemak sehat. Salad ini bisa dinikmati sebagai makan siang yang ringan, tapi mengenyangkan, dan mampu menjaga energi tetap stabil tanpa memberatkan pencernaan. Banyak lansia yang merasa perut mereka lebih nyaman setelah mengurangi konsumsi nasi dan menggantinya dengan menu kombinasi seperti ini. Mari kita lihat sebuah studi yang dilakukan di sebuah rumah perawatan lansia di Eropa Timur. Dalam studi tersebut, 30 peserta lansia dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama tetap mengonsumsi buah seperti biasa tanpa kombinasi khusus. Kelompok kedua diberi menu kombinasi buah dengan protein dan lemak sehat setiap hari selama 3 minggu. Hasilnya mencengangkan. Kelompok kedua menunjukkan peningkatan signifikan dalam tes kekuatan kaki, kecepatan berjalan, serta keseimbangan tubuh. Bahkan beberapa peserta yang sebelumnya menggunakan alat bantu jalan mulai merasa lebih percaya diri berjalan tanpa dukungan. Hal menarik lainnya dari studi tersebut adalah pengakuan langsung dari para peserta. Mereka merasa tubuh mereka lebih stabil, kaki lebih ringan, dan perasaan ingin duduk terus-menerus mulai menghilang. Tidak ada perubahan besar, tidak ada suplemen mahal, hanya dengan memperhatikan kombinasi makanan dan memilih buah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Itulah mengapa saya ingin menekankan bahwa buah memang penting. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana cara kita mengonsumsinya. Apakah kita makan buah hanya karena rasanya manis dan menyenangkan? Atau karena kita tahu bahwa buah tersebut mendukung kebutuhan fisik kita saat ini? Apakah kita memakannya sendiri dalam kondisi perut kosong? Atau kita padukan dengan komponen lain yang membantu tubuh menyerap nutrisinya dengan lebih optimal? Jadi, mulai sekarang, Anda tidak perlu langsung menghapus buah dari menu harian Anda, tapi pelajari kombinasi yang tepat. Jika pagi hari Anda suka buah, maka pastikan Anda juga menambahkan protein dari telur rebus atau yogurt. Jika Anda ingin makan buah di siang hari, gabungkan dengan sayur dan daging tanpa lemak. Jika malam hari Anda ingin camilan ringan, pilih buah rendah gula yang dikombinasikan dengan lemak sehat dari kacang. Tubuh lansia sangat peka terhadap komposisi makanan. Bahkan sedikit perubahan bisa memberi dampak besar. Ketika tubuh merasa tenang, tidak dipaksa bekerja keras untuk memproses lonjakan gula atau peradangan, maka semua organ akan bekerja lebih efisien. Kaki Anda tidak lagi mudah lelah, lutut tidak lagi sering terasa berat, dan yang paling penting, Anda bisa tetap aktif menjalani hari dengan lebih percaya diri. Di bagian terakhir nanti, kita akan tarik semua benang merah dari apa yang sudah kita pelajari. Saya akan ajak Anda merenungkan kembali mengapa menjaga kaki tetap kuat bukan sekadar soal aktivitas fisik, tetapi juga tentang memahami tubuh dan makan dengan penuh kesadaran. Kita akan tutup dengan nasihat sederhana, tapi sangat berarti bagi siapa saja yang ingin menikmati masa tua dengan kualitas hidup terbaik. Sahabat semua, kita sudah menempuh perjalanan panjang hari ini. Dari awal saya mengajak Anda membuka pikiran, menyelami fakta yang tidak biasa tentang buah-buahan, lalu menyusuri detail buah mana yang perlu dibatasi dan mana yang sebaiknya dipilih, hingga bagaimana cara mengombinasikan makanan agar manfaatnya lebih optimal. Semua ini bukan sekadar informasi, tapi panggilan untuk kembali memahami tubuh, terutama di usia yang tidak lagi muda. Sekarang saatnya kita merangkum semuanya, menyatukan setiap potongan pengetahuan tadi menjadi pemahaman yang utuh. Karena pada akhirnya, tujuan kita semua sama. Kita ingin tetap hidup sehat, bisa berjalan tanpa rasa sakit, berdiri tanpa takut jatuh, dan menikmati hari-hari bersama orang-orang yang kita cintai tanpa terganggu oleh tubuh yang mulai lemah. Satu hal yang paling mendasar dari semua yang kita bahas adalah ini. Tidak semua yang terlihat sehat itu benar-benar cocok untuk tubuh kita. Pisang yang manis, mangga yang harum, semangka yang segar, atau anggur yang kecil dan menggoda bisa jadi sumber masalah jika dikonsumsi tanpa pertimbangan, terutama bagi tubuh yang sudah lebih sensitif dan tidak sekuat dulu. Banyak orang lansia merasa kakinya mulai melemah, sering kram, mudah nyeri, atau bahkan bengkak. Mereka mengira itu karena usia. Sebagian memang betul, tapi tidak semuanya. Yang disebabkan oleh pola makan yang tampaknya biasa saja, padahal menumpuk beban secara dayam-dayam
pada tubuh mereka. Lonjakan gula darah, peradangan jaringan lunak, retensi cairan, dan kelelahan otot bisa terjadi hanya karena konsumsi buah yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Namun, jangan khawatir, karena di sisi lain, tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih dan menyesuaikan diri, bahkan di usia lanjut. Begitu Anda mulai memilih buah yang lebih sesuai, seperti apel hijau, stroberi, blueberry, kiwi, atau pepaya, tubuh mulai merespons dengan cara yang menakjubkan. Peradangan mereda, energi meningkat, dan kaki pun terasa lebih kuat untuk menopang aktivitas harian. Dan ketika Anda mengombinasikannya dengan makanan yang mengandung protein, serat, dan lemak sehat, maka manfaatnya menjadi berlipat. Tidak hanya memperbaiki kekuatan kaki, tetapi juga menjaga kestabilan gula darah, menurunkan tekanan peradangan, dan membantu sistem metabolisme bekerja lebih baik. Anda tidak butuh obat mahal. Anda tidak perlu alat bantu yang membuat hidup terasa berat. Yang Anda butuhkan adalah perhatian. Perhatian terhadap tubuh Anda sendiri. Mendengarkannya, memberinya makanan yang tepat, memahami ritmenya. Saya tahu, mengubah kebiasaan tidak pernah mudah, apalagi jika kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari rutinitas bertahun-tahun. Tapi, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk mulai. Satu perubahan kecil hari ini bisa berarti kaki yang lebih kuat besok pagi. Satu piring sarapan yang cerdas hari ini bisa berarti perjalanan ke pasar yang lebih ringan minggu depan. Satu untuk mengganti buah hari ini bisa berarti langkah kaki yang lebih stabil saat bertemu cucu akhir pekan nanti. Saya ingin mengajak Anda, siapapun yang mendengar ini, untuk tidak lagi hanya percaya pada slogan bahwa semua buah sehat. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah makanan ini membuat tubuh saya merasa lebih baik? Atau justru sebaliknya? Dengarkan bagaimana tubuh Anda merespons. Rasakan perubahan dalam beberapa hari. Karena tubuh tidak pernah berbohong. Ia akan memberitahu kita apakah pilihan kita tepat atau perlu diperbaiki. Jika Anda adalah seorang anak yang merawat orang tua, atau seorang cucu yang mencintai kakek neneknya, maka informasi ini bisa menjadi hadiah terbaik untuk mereka. Berikan pengetahuan ini. Tuntun mereka perlahan-lahan menuju pilihan yang lebih baik. Karena seringkali mereka tidak tahu. Mereka hanya mengikuti apa yang sudah biasa. Tapi begitu mereka tahu, mereka akan bersyukur. Karena tubuh mereka akan berterima kasih. Jangan menunggu kaki benar-benar lemah untuk mulai peduli. Jangan menunggu rasa nyeri tak tertahankan untuk mulai mencari tahu. Jangan menunggu tongkat atau kursi roda menjadi satu-satunya teman saat berjalan. Mulailah dari sekarang dengan kesadaran, dengan keberanian untuk berubah, dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil akan membawa Anda menuju kehidupan yang lebih baik. Kesehatan bukan soal umur panjang saja, tapi soal kualitas hidup. Soal kemampuan untuk bangun dari tempat tidur tanpa rasa sakit. Soal kemampuan untuk berjalan menuju pintu tanpa rasa takut akan jatuh. Soal senyum yang muncul karena tubuh terasa ringan, bukan karena dipaksa menahan nyeri. Inilah pesan terakhir saya untuk Anda hari ini. Jadikan setiap makanan yang Anda konsumsi sebagai alat untuk merawat, bukan menyakiti. Pilihlah buah dengan penuh pertimbangan. Gantilah sedikit demi sedikit. Rasakan bedanya. Dan ketika tubuh Anda mulai membalas kebaikan itu dengan kekuatan dan keseimbangan, Anda akan tahu bahwa Anda telah membuat pilihan yang benar. Terima kasih telah bersama saya hingga akhir. Jika Anda merasa monolog ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga atau sahabat yang juga perlu mengetahuinya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel ini, agar saya bisa terus berbagi informasi penting lainnya. Sampai jumpa di topik berikutnya, dengan semangat hidup, sehat, mandiri, dan penuh makna.